Jadi ini di makom yang wali yang benar-benar tulus ya, wali yang benar-benar yang apa ya, begitu total sama Allah Ta'ala ya. Kalau bayangan kita kan kita harus berdoa, harus ini dan itu. Tapi rezeki itu kan sudah Allah catat semua apa yang akan kita peroleh di dunia ini dan sebagainya. Ya, jadi ini di makom di atasnya yang makom doa ya. Ini di makom yang terserah Allah, di makom tawakal sama Allah Ta'ala. Jadi nggak pakai minta. Ya, di makom yang qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Ya, qad kafani ilmu rabbi, sudah cukup. Ilmunya Allah itu Allah sudah tahu saya lagi butuh duit, saya nggak punya duit, Allah tahu. Min su'ali wa ikhtiyari, dari saya meminta ikhtiar. Ya, saya nggak usah ikhtiar, saya nggak usah minta, Allah sudah tahu kebutuhan saya. Gitu. Ini di makom yang semacam itu. Ya, jadi apa? Ketika kamu meminta kepada Allah, itu berarti kamu curiga sama Allah Ta'ala. Karena apa? Seolah-olah kamu menuduh Allah Ta'ala tidak mencukupimu, sehingga kamu minta. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu, dan memintanya kamu kepada Allah itu bentuk ghaib. Kamu tidak hadir bersama Allah. Wa talabuka li ghairihi, dan lebih parah ini, minta ke orang lain selain Allah Ta'ala. Likillati hayaika minhu, itu berarti karena sedikitnya rasa malu dari dirimu. Wa talabuka min ghairihi, dan memintanya kamu dari selain Allah, li wujudi bu'dikan, tandanya kita jauh dari Allah. Atola, permintaan, alladzi yutasawwaru, yang digambarkan, minal abdi, dari seorang hamba, ala arba'ati aujuhin, itu atas 4 arah. Kulluha madkhulatun ma'lulatun, itu semuanya dimasukkan di sini dan diberi alasan. Tolabuhu minallah, pertama di sini permintaannya hamba dari Allah. Wa tolabuhu lahu, dan permintaan hamba untuk Allah. Wa tolabuhu lighairi, permintaannya hamba lighairi, untuk selain Allah. Wa talabuhu, dan permintaan hamba min ghairihi, dari selain Allah. Jadi ada lahu, ada minhu, ada li ghairihi, ada min ghairihi. Wa talabuhu minallah tuhmatun lahu, maka memintanya seorang hamba dari Allah Ta'ala itu bentuk kecurigaan, tuduhan kepada Allah. Karena lawasi kopihi, seandainya percaya si hamba, fi isoli manafihi ilaih, di dalam menyampaikannya Allah Ta'ala kepada manfaat-manfaat ilahi kepada hamba, min ghairi su'alin, tanpa meminta, lama tolaba minhu syai'an, pasti tidak akan meminta dari Allah Ta'ala sesuatu apapun. Wa talabuhu lahu, dan memintanya seorang hamba lahu kepada Allah, ghaibatun anhu, itu bentuk ketidakhadirannya, keghaibannya dia, anhu, dari Allah. Idil hadir, karena sesuatu yang hadir, karena seseorang yang hadir misalnya, lagi telabu, itu tidak usah dicari, orangnya ada, ngapain dicari, gitu. Wa talabu li ghairihi, dan memintanya seorang hamba li ghairihi kepada selain Allah, qillatu haya'in minhu, adalah sedikitnya rasa malu dari hamba. Karena lau istahya, seandainya hamba itu punya rasa malu minhu, dari Allah, inqobatuh, maka dia akan tergenggam, amma yakrohuhu, meninggalkan apa yang Allah benci, min tolabihi li ghairihi, yaitu apa? Meminta dari selain Allah. Wa min hakil haya, dan daripada bagian haknya rasa malu, an la yadhkura ma'ahu ghairahu, yaitu tidak mengingat sesuatu bersama Allah. Itu rasa malu. Jadi ketika sholat nih, kita sholat itu kan apa? Mengingat Allah, waktu untuk kita mengingat Allah. Tapi kok di dalam sholat kita ingat yang lain, kita ingat dunia, itu berarti kita nggak punya rasa malu dari Allah Ta'ala. Tidak punya malu pada Allah Ta'ala. Karena kok bisa-bisanya waktu kita untuk mengingat Allah Ta'ala
kok malah kita manfaatkan mengingat untuk selain Allah Ta'ala. Ya. Coba manusia gini, di manusia ya, duduk sama istrimu, duduk sama istri, tapi yang dibahas wanita lain, apa istrinya nggak marah seperti itu? Ya, apa istrinya nggak cemburu dengan seperti itu? Nah, ibaratnya begitu. Kamu duduk bersama Allah Ta'ala, sholat, ngaji, dan sebagainya, tapi kok yang dibahas dunia, yang diingat dunia. Itu karena rasa malu kita yang sedikit kepada Allah Ta'ala. Dan termasuk rasa malu, la yu'siro alaihi siwahu. Tidak memprioritaskan sesuatu yang lain selain Allah Ta'ala. Sedangkan kita kadang lebih memprioritaskan pekerjaan, memprioritaskan keluarga dan sebagainya, mengalahkan Allah Ta'ala. Itu tandanya, itu rasa malu. Itu bentuk ghaibah. Bentuk Allah itu enggak hadir di kita. Bentuk kita anggap Allah itu ghaib. Bentuk kita anggap Allah itu enggak ada di kita. Ya, karena yang sesuatu hadir di sisi kita, pasti kita menghormati, menghargai, dan sebagainya. Ya. Wa talabuhu min ghairihi, dan memintanya hamba dari selain Allah liwujudi bu'dihi anhu. Itu karena adanya rasa menjauh, rasa jauhnya si hamba anhu dari Allah. Itlau kana qoriban, karena jika hamba itu dekat dengan Allah, lakana ghairuhu ba'idan anhu, maka yang selain Allah yang jauh dari hamba tadi. Falayat lubu minhu, maka dia tidak akan minta dari selain Allah Ta'ala, karena yang didekati ya Allah. Fatolak kuluhu, maka permintaan itu semuanya indal muwahhidin, di sisi orang yang muwahhid, yang ahli tauhid, al-arifin, yang arif, maklulun, itu ada alasannya. Karena tolabu muta'alliqan bil haq, adanya permintaan itu berkaitan dengan hak, au bil khalqi, bil haqi dengan Allah ya, au bil khalqi atau dengan makhluk. Illa makana minat tolak, kecuali apa-apa yang ada dari permintaannya, ala wajhi ta'abud, tujuannya untuk ibadah. Ya, fungsi doa hanya fokus ibadah, bukan fokus mencari benda, bukan fokus mencari pendapatan. Jadi fokusnya doa itu apa? Bukti kita tadarruk kepada Allah Ta'ala, bukan ambisi demi meraih sesuatu di dalam berdoa. Itu memang adabnya para wali begitu ya. Doanya itu tidak untuk berambisi memperoleh sesuatu, murni menjalankan perintah Allah Ta'ala. Akhirnya ketika sesuatu tidak diraih, nanti kecewa dengan Allah Ta'ala ya. Ya kan itu sudah yang di bab-bab awal itu ya, tentang doa itu ya. Ya, wa huwa dhamina laka bil ijabah, ya Allah Ta'ala itu pasti jamin ijabah. Ya. Jadi minta kepada Allah Ta'ala adalah karena ta'abud, karena merendahkan diri, bukan untuk berambisi meraih sesuatu. Supaya apa? Ketika kita tidak diberi keinginan kita, kita nggak kecewa kepada Allah Ta'ala. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita itu yang mana. Gitu. Jadi ridhonya kepada Allah Ta'ala itu luar biasa kalau punya sikap semacam itu. Tidak berambisi meraih ini. Tapi kalau diberi sama Allah Ta'ala, diberi pemberiannya ya, diberi apa yang dia inginkan, ya sah-sah aja, itu kehendak Allah Ta'ala. Tapi tadi ya, ketika meminta, ketika berdoa, ambisinya bukan untuk mendapatkan atau meraih sesuatu yang disampaikan, tapi murni, ya Allah, saya berdoa ini sebagai hambamu, saya menyampaikan kerendahan saya, bukan untuk mencari barang di sisimu ya, mencari benda-benda di sisimu, sehingga ketika benda atau barang itu tidak saya dapat, kemudian engkau mengganti dengan selainnya atau tidak memberinya karena engkau tahu yang lebih baik yang mana, maka saya tidak kecewa. Wa ta'adub ya, maka meminta kepada Allah Ta'ala itu karena melalui arah beradab kepada Allah Ta'ala. Wa tiba'il amr, dan mengikuti, menjalankan perintahnya Allah Ta'ala. Wa idharil faqoh, dan menampakkan kemiskinan kita, kebutuhan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala senang kalau kita itu menampakkan kebutuhan kita, menampakkan ketidakmampuan kita, menampakkan kelemahan kita. Ya, karena kesombongan itu merasa bisa sendiri,
merasa mampu mengatasi segalanya sendiri, maka kita akan sering-sering diajarkan supaya apa? Baca la haula wala quwata illa billah. Karena supaya merasa kita itu tidak punya apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Maka kalimat la haula wala quwata illa billah itu sangat ampuh di dalam kondisi kritis. Ya, di dalam kondisi yang apa? Kondisi yang benar-benar buntu kita, nggak bisa ada apa-apa yang bisa kita lakukan, ya kayak yang cerita itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan ada seorang yang anaknya itu ditangkap sama Romawi, sahabat itu ya, lalu datang kepada Nabi, ya Nabi, saya ini punya anak, kok anak saya itu ditangkap ya sama orang-orang Romawi itu, di penjara ya karena perang atau apa itu, gak balik dia. Gimana solusinya wahai Nabi? Ya sudah, kamu baca saja yang banyak, la haula wala quwata illa billah. Ternyata anaknya itu balik jauh padahal. Kok bisa nyampe deh? Padahal jauh rumahnya dari tempat yang ditangkapnya dia. Nah, itulah barokahnya la haula wala quwata illa billah. Pasti kan bapak sama ibunya ini merasa punya apa yang dia bisa lakukan untuk mengeluarkan anak ini dari tangkapan yang berada di penjaranya Romawi itu. Orang-orang Rum itu kan pasti nggak punya apa-apa. Nggak mengandalkan polisi, nggak mengandalkan tentara dan sebagainya. Hanya mengandalkan la haula wala quwata illa billah. Itu harul faqah, itulah ya, menampakkan hajat, faqah wal faqr, menampakkan sikap fakir kita kepada Allah Ta'ala. Itulah fungsinya doa itu tadi. Fahina ibin, maka ketika kita doa itu tadi untuk ta'abud, untuk beradab dengan Allah Ta'ala, untuk mengikuti perintah Allah Ta'ala, menampakkan fakirnya kita kepada Allah Ta'ala, tazulu anhul illah, maka tidak ada alasan-alasan yang lain, akan hilang, sirna anhu dari hamba dari al-ilah, alasan-alasan yang lain. Enggak ambisi mendapatkan barang, ya ambisi mendapatkan sesuatu apa-apa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.